Oke, kembali lagi bersama saya Immanuel Saputra Senipar, NPM 203510697, kelas 3F dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang Flexbox dan grid. Yang pertama ada pengertian Flexbox. Flexbox adalah model layout yang digunakan untuk mengatur elemen di suatu halaman web. Flexbox ini akan mengatur ukuran dari elemen anaknya secara otomatis dan mampu beradaptasi dengan ukuran kontainernya. Tujuan dari Flexbox yaitu memberikan kontainer kemampuan untuk mengatur panjang, lebar, dan posisi item yang berada di dalamnya agar memaksimalkan ruang yang ada. Dari referensi yang saya dapatkan, proyek Flexbox ini dimulai dari tanggal 23 Juli tahun 2009. Untuk membuat layout menggunakan Flexbox, kita menambahkan display flex untuk mendefinisikan Flexbox pada sebuah elemen dan flex direction untuk mengatur arah elemen, kolom atau row. Di sini ada gambar Flexbox. Flexbox itu satu dimensi maka searah saja. Dan Flexbox ini juga digunakan oleh front-end developer untuk membuat website yang nyaman dilihat di berbagai device dengan berbagai macam resolusi. Selanjutnya ada beberapa properti Flexbox. Yang pertama ada flex direction. Itu untuk menentukan arah direction yang akan diberlakukan untuk item-item yang ada pada kontainer Flexbox. Arah yang dimaksud adalah apakah ingin mengarah berbaris atau horizontal, dari kiri ke kanan atau sebaliknya, atau seperti kolom vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Yang kedua ada flex wrap. Digunakan untuk mendefinisikan bahwa elemen itu di dalam kontainer Flexbox tidak harus disejajarkan dalam satu baris. Artinya elemen item tersebut digulung atau dipindahkan ke baris baru bila sudah memenuhi lebar kontainernya. Selanjutnya ada flex flow. Lalu selanjutnya ada justify content. Itu digunakan untuk mensejajarkan item-item di antara Flexbox agar kontainer dari Flexbox tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong yang tersisa ketika item flex dalam satu baris tersebut tidak fleksibel atau meskipun fleksibel tapi sudah mencapai batas ukuran maksimum. Selanjutnya ada align items. Itu bagaimana item-item pada kontainer flex tersebut diletakkan sepanjang garis tegak lurus pada sumbu utama. Ini sama halnya dengan justify content, tapi peletakannya saja yang berbeda. Selanjutnya ada align content. Align content digunakan untuk mensejajarkan garis flex container ketika ada ruang kosong secara garis tegak lurus pada sumbu utama atau cross axis. Sama halnya dengan justify content yang mana mensejajarkan DVD items pada main axis. Harap diperhatikan, properti ini tidak dapat diaplikasikan jika hanya terdapat satu flex item. Selanjutnya ada konsep dasar dari Flexbox. Pada modul Flexbox terdapat flex container, yaitu sebuah kontainer yang menampung beberapa flex item. Relasi pada Flexbox ini adalah relasi parent-child, di mana setiap elemen flex item pasti merupakan anak langsung dari satu elemen flex container. Flexbox mempunyai sistem koordinat sendiri, yaitu main axis, yaitu garis horizontal yang membentang dari kiri ke kanan. Lalu ada cross axis, garis vertikal yang membentang dari atas ke bawah. Lalu ada flex item berdiri suatu garis yang disebut flex line. Flex line dapat horizontal maupun vertikal tergantung penentuan di properti flex direction. Pada dasarnya, item yang dibuat akan berada di sepanjang garis flex line dari main start ke main finish atau dari cross start ke cross finish. Ini gambarnya. Selanjutnya ada pengertian dari grid. Grid merupakan salah satu super tools yang digunakan untuk mengatur layout website. Grid digunakan untuk menangani layout yang harus kita kontrol dari sisi kolom dan baris atau multidimensi. Sedangkan di dalam Flexbox kita hanya dapat mengatur satu dimensi, antara kolom atau baris. Hal ini membuat grid cocok untuk mengatur layout dalam skala besar. Ini ada gambar berupa dari grids. Grids itu dua dimensi. Ini kita bisa lebih explore kedua arah, itu bisa dari kiri kanan atau atas bawah. Lalu layoutnya Flexbox ini mampu membuat layout kita responsif dan fleksibel. Untuk membuat halaman web yang lebih powerful, kita bisa mengkombinasikan kedua konsep ini. Selanjutnya ada beberapa istilah-istilah grid. Yang pertama ada item dan container. Mirip dengan Flexbox, container dalam grid disebut grid container, dan elemen child di dalamnya disebut grid item. Selanjutnya ada grid lines.
Grid lines merupakan baris yang membentang membentuk pondasi elemen grid. Ada dua jenis grid lines, yaitu row baris dan kolom. Berikut ini contoh ilustrasi 4 row lines kuning dan 4 kolom lines warna merah. Selanjutnya grid cell. Grid cell merupakan unit tunggal yang berada di antara dua row lines dan dua kolom lines yang berdekatan. Contohnya ada di bawah. Selanjutnya ada grid gap. Grid gap memiliki fungsi mirip dengan margin, yakni memberi jarak kosong antar grid cell. Grid gap yang vertikal disebut column gap dan horizontal disebut row gap. Selanjutnya ada grid track. Jika grid cell merupakan hasil dari pepotongan dua row lines dan dua column lines, maka grid track merupakan hasil dari dua garis baik row atau kolom yang berdekatan dan sejajar. Jadi bisa dibilang grid track ini seperti baris atau kolom. Contohnya ada di bawah. Contohnya ada grid area. Ilustrasi di bawah ini merupakan contoh grid area, terdiri dari 4 grid cell, 3 row lines, dan 3 column lines. Maka satu grid cell pun bisa disebut grid area. Oke, kesimpulannya CSS Grid sangat bagus dalam mengatur gambar yang besar. CSS Grid digunakan untuk layout yang berdua dimensi atau kolom dan baris. Sedangkan Flexbox sangat bagus dalam mengatur perataan setiap elemen. Digunakan dalam memposisikan elemen yang lebih kecil atau detail. Flexbox sangat baik untuk layout yang satu dimensi, kolom atau baris. Dari kedua teknik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, tetapi dapat dikolaborasikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan elemen yang digunakan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.